Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio IPISO seorang tokoh pemuda dari Sulawesi Selatan. Beliau adalah Muhammad Rivaldi. Beliau saya mengenal sebagai seorang tokoh muda yang sangat aktif di berbagai pergerakan-pergerakan organisasi di dunia usaha. Beliau pun sangat aktif, sangat produktif menurut saya. Dan hari ini beliau bersedia memberikan edukasi ke IPISO untuk masyarakat Indonesia, terkhusus sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat kita di IPISO. Assalamualaikum, Pak Muhammad Rivaldi. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga demikian juga adanya dengan kita. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan bersama beliau suara pemuda di Pemilu Kada 2024 seperti apa. Tentu ini yang pertama kali IPISO mengundang tokoh pemuda mewakili suara pemuda. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini beliau mewakili suara-suara pemuda. Pak Muhammad Rivaldi, Siapa? seperti apa pandangan kita, tentunya mewakili kaum muda ya, melihat situasi politik nasional menjelang pemilu kada atau menjelang pemilu dan pilpres. Kacamata kita melihat pergerakan pilpres sejauh ini, dinamikanya seperti apa dalam kacamata kita? Sejauh ya, terima kasih Pak Swadi. Ini sangat luar biasa acara hari ini. Saya melihatnya begini, hari ini masih ada padam saja. Cuman memang kedepannya tentu kita menginginkan hadirnya pemerintah yang mampu berada di tengah-tengah rakyat. Utamanya juga bagaimana pemerintah bisa mendengarkan suara-suara milenial. Hari ini banyak persoalan yang terjadi di kalangan anak milenial. Kenapa? Karena kita tidak bisa hadirkan pemerintah yang mau berpihak pada anak-anak milenial. Sehingga selalu jatuhnya salahnya ke kita. Buat apa Anda itu pemerintah, Anda itu adalah pelayan rakyat. Seperti itu. Baik. Pembuka dari Pak Muhammad Rivaldi memulai diskusi kita, pendalaman. Nah, kalau kita melihat figur-figur yang muncul ini, Pak Muhammad Rivaldi, kita ukur dulu dari tokoh Jawa ya. Tokoh-tokoh Jawa seperti Pak Anies Baswedan tampil dengan generasinya kan gitu. Dengan Pak Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, kemudian Puan Maharani. Nah, di Indonesia Timur muncul nama Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, Pak Andi Amran Sulaiman, Rahmat Gobel. Ini kan kalau kita lihat figur-figur ini, mereka kelihatannya satu generasi. Karena saya lihat usianya tidak beda-beda jauh. Nah, beda-beda tipis kayak gitu. Tapi masih ada juga tokoh-tokoh senior yang juga tidak kalah keinginannya untuk maju, seperti Pak Prabowo yang kita kenal sudah 3 periode maju dan masih ada keinginan maju. Kalau kita melihat situasi politik, apakah memang Pak Prabowo Parlaga yang notabene ya sudah sangat senior, kelihatannya akan sulit menyaingi tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi yang notabene kalau menurut orang sih generasi emasnya, masa emasnya kan gitu. Seperti apa kacamata Pak Muhammad Rivaldi? Saya lihat ini contoh ya, Pak Prabowo udah beberapa kali maju sebagai calon presiden, pernah juga maju sebagai calon wakil presiden. Tentu memang sudah harus ada regenerasi. Artinya kita menginginkan di pilpres nanti ada wajah-wajah baru. Artinya kita sudah bosan dengan wajah-wajah lama. Dan tentu wajah-wajah baru ini kita harapkan bisa memberikan sebuah terobosan, ide dan gagasan. Kita menginginkan ada perubahan dan regenerasi ini sangat penting. Regenerasi ini sangat perlu ke depannya.
kalau hanya itu tuh kita sudah tahu, oh ini kemarin masih maju, kalah maju lagi. Tapi kan saya kira ini kembali lagi kepada pribadinya. Ini hak prerogatif mereka untuk kembali maju, untuk kembali ini. Saya kira kita juga enggak ada. Cuman saya secara pribadi menginginkan mewakili suara milenial, anak-anak teman-teman milenial, kita menginginkan ada wajah-wajah baru. Baik. Kalau dilihat sampai hari ini, apakah suara-suara milenial sudah menganggap bahwa figur-figur yang saya sebutkan tadi itu sudah mewakili suara milenial, atau harusnya ada yang lebih milenial lagi yang harus dimunculkan di Pilpres ini? Dalam arti kata, apakah adik-adik kita kaum milenial ini menginginkan figur-figur yang lebih muda daripada figur seperti Pak Ganjar, Anies, atau itu sudah figur ideal di mata generasi muda saat ini? Kalau Pak Ganjar, Pak Anies ini saya lihat adalah figur yang ideal. Kita sudah tahu bagaimana track record beliau. Pak Ganjar pernah di parlemen, kemudian jadi gubernur, kemudian Pak Anies dari akademisi, kemudian masuk ke eksekutif sampai akhirnya jadi gubernur. Kalau melihat itu saya kira mereka sudah punya merepresentasikan ya. Sisa bagaimana kita harapkan bahwa toko-toko yang ada di Indonesia Timur jangan mau ketinggalan momen. Saya kira ada Pak Syahrul Yassin Limpo, kemudian ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Andi Amran Sulaiman, dan saya kira keempat tokoh ini yang dari Indonesia Timur adalah bagian daripada representasi Pak Yusuf Kalla. Nah, sisa bagaimana nanti juga kita harapkan Pak JK bisa membentuk atau membangun kader regenerasi. Ya, keempat tokoh ini tadi cukup ideal. Ya, seperti mungkin Pak Syahrul yang saya kenal baik selama ini, yang dia mau mengawali karirnya dari tingkat yang paling bawah sampai akhirnya jadi bupati, jadi wakil gubernur, jadi gubernur, jadi menteri. Kemudian ada Pak Andi Amran Sulaiman yang hanya notabene seorang anak petani, tapi dia mampu menunjukkan bahwa saya ini layak untuk menjadi wakil presiden. Atau mungkin juga ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Sandiaga Uno yang memang hari ini punya pemilih militansi. Sampai hari ini saya melihat teman-teman yang dulu bergabung di Prabowo Sandi, pada saat Pak Sandi kunjungan ke sini, malah mereka yang sangat antusias, dan itu kan juga menjadi modal yang sangat besar untuk Pak Sandi. Dan saya kira keempat tokoh ini dengan track record yang sangat luar biasa, ini sangat kita harapkan bahwa ada di antara salah satu ini menjadi representasi dari Indonesia Timur. Betul. Kalau kita melihat gerakan-gerakan mereka selama ini dan juga perjalanan track record mereka, kalau kita patuh satu persatu, apakah mereka sudah melakukan sebuah kerja-kerja politik yang dalam tanda kutip sesuai dengan keinginan kaum milenial itu sendiri? Kalau kita mau menjadikan itu sebagai tolak ukur, saya kira tidak bisa juga kita jadikan itu tolak ukur, karena kami punya banyak keinginan, dan kami juga tahu bahwa mereka punya keterbatasan yang cukup terbatas. Jadi tidak semua apa yang kami minta, Pak, saya minta A, B, C, tidak mungkin semua akan diakomodir. Tapi tentu memang ada hal-hal yang menjadi prioritas. Tentu yang menjadi prioritas ke depannya adalah bagaimana anak-anak muda yang ada di Sulawesi Selatan atau di Indonesia pada umumnya bisa diberdayakan ke depannya. Kita sudah capek dengan hal-hal yang lama, dan hari ini apalagi kita dengan menikmati bonus demografi, tentu akan ada pengalihan estafet kepemimpinan. Hari ini kita sudah harus mempersiapkan. Saya selalu berprinsip student to die of ladies tomorrow. Pelajar hari ini adalah pemimpin hari esok. Saya tidak tahu, saya tidak pernah menyangka mungkin kedepannya Pak Swadi jadi bupati atau jadi gubernur, kan kita tidak tahu. Termasuk Pak Rivaldi juga. Siapa yang bisa tahu? Bisa jadi wali kota, gubernur ke depan dengan usia yang masih sangat muda ya. Saya kira kita harus belajar dengan orang-orang yang ada di luar, di Eropa, di Amerika. Mereka dengan usia yang masih muda, masih produktif, masih kompetitif. Mereka bisa menunjukkan, saya bisa jadi wali kota, saya bisa jadi Perdana Menteri. Nah, kita apa? Dengan kurang lebih 270 juta jiwa, dengan kurang lebih 40-60% anak-anak muda, anak-anak milenial, kenapa tidak coba kita dorong untuk mereka ikut berkompetisi? Betul. Jangan selalu kaitannya hanya persoalan uang, tapi bagaimana demokrasi ini bisa menciptakan sebuah harmonisasi, dan yang paling penting dari itu adalah berikan ruang bagi anak-anak muda.
berarti harus ada regulasi yang mengatur keterwakilan kaum milenial ya. Seperti bagaimana regulasi mengatur keterwakilan kaum perempuan. Ya, saya kira ini sangat penting untuk kita bicarakan ke depannya. Karena contohnya, orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, tentu juga cara berpikir mereka sudah bagaimana ya? Dalam tanda kutip betul. Tidak mungkin semua keinginan anak milenial bisa ini sejalan dengan mereka. Contoh anak milenial kan selalu oke, kita jalan, tapi kalau mereka kan terlalu banyak pertimbangan, harus gini, dan kita sudah bosan dengan cara-cara seperti itu. Malah kita semakin berada di semakin terbelakang. Kita lihat orang bangsa-bangsa luar, anak-anak mudanya hebat, mereka sudah berpikir bagaimana mereka keluar angkasa. Kita ini masih fokus mengurusi kebohongan. Anak-anak muda masih fokus mengurusi hoax apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketidakhadiran pemerintah di dalamnya. Baik. Sahabat dan sobat IPISO, sangat luar biasa pendalaman diskusi bersama Pak Muhammad Ripaldi. Jadi memang kalau dilihat pada pemilu kada 2024 ini, pengaruh kaum milenial ini sangat kuat. Artinya memang kaum milenial sebaiknya memang mendorong agar regulasi ini menghadirkan keterwakilan kaum milenial. Kalau janganlah 30%, minimal dimulai dari 15%. Nah, sehingga betul-betul rekrutmen dari partai itu ya ada 15% keterwakilan kaum milenial. Apakah kita setuju? Saya sangat setuju. Dan ini menjadi tantangan bagi partai politik. Mana maupun mau itu partai politik yang baru ataupun yang sudah lama, mestinya mereka sudah harus berpikir bagaimana anak-anak milenial diberikan ruang supaya mereka juga bisa belajar. Kalau hanya generasi tua saja yang selalu diberikan ruang, lalu bagaimana dengan anak-anak milenial ini? Tentu kan memang dalam proses peralihan kepemimpinan ini, hari ini kita sudah harus melakukan terobosan untuk bagaimana mendidik anak-anak muda supaya mereka lebih produktif ke depannya dan tentu juga bisa melanjutkan estafet kepemimpinan ini dengan baik. Baik. Pak Muhammad Ripaldi, kita coba membedah sedikit calon-calon pemimpin kita di Sulawesi Selatan. Baik. Kalau dilihat hari ini ada beberapa figur yang notabene masih sangat muda tapi sudah mampu bersaing dengan tokoh-tokoh senior. Sebut saja gubernur, PLT gubernur saat ini, Bupati Goa, Bupati Luwu Utara, Bupati Maros, dan Bupati Pangkep. Nah, sejauh yang Pak Muhammad Ripaldi lihat, mampukah mereka ini mengalahkan atau menghadapi tokoh-tokoh senior yang juga tidak kalah bernafsunya untuk memimpin Sulawesi Selatan ini. Sebutlah saja Pak Nurdin Halid, Pak Ilham Arif, Sirajuddin masih sangat bernafsu ingin memimpin Sulawesi Selatan. Dan kalau kita lihat ada Pak Taupan Pawe. Tapi kalau Iwan Aras RMS masih masuk kategori muda ya. Masih masuk. Kalau kita melihat seperti apa ruang-ruang tokoh-tokoh muda kita yang saya sebutkan tadi, PLT Gubernur, Pak Adnan, dan beberapa yang saya sebutkan tadi, dalam percaturan politik Sulawesi Selatan ke depan, kacamata Pak Muhammad Ripaldi. Tentu mereka punya track record yang sangat luar biasa. Salah satunya mungkin Pak Haji Sudirman Sulaiman hari ini sudah menjadi PLT Gubernur. Sudah PLT. Untuk kedepannya kita berharap apakah bisa definitif atau tidak, kita melihat bagaimana proses yang ada ke depannya. Kemudian yang kedua ada Pak Adnan juga yang tentu tidak ada yang tidak tahu lah, Klang Yasilim, benar. Kemudian tadi ada Bupati Pangkep, ada Pak Haidir, Bupati Maros, kemudian Bu Utara, Ibu Indah, dan lain sebagainya. Sejauh ini mereka punya potensi. Mereka punya potensi. Cuman memang ke depannya bagaimana mereka bisa lebih masif lagi melakukan pergerakan-pergerakan ke bawah, termasuk juga menyentuh teman-teman milenial, karena mereka adalah representasi dari kaum milenial. Nah, oleh karena itu ini sudah menjadi modal yang sangat luar biasa bagi mereka sebagai bagian daripada kaum milenial. Sisa bagaimana ke depannya itu bisa di-hire, bagaimana bisa dipelihara dengan baik, dan saya kira nggak mungkin kita mau kalah juga dengan tokoh-tokoh senior
ya. Seperti saya tadi ada Pak Ilham Arif Sirajudin, Benar. ada Pak Nurdin Halid dan lain-lain sebagainya. Nah justru di sini adalah bagian awal daripada anak-anak milenial untuk menunjukkan bahwa saya juga bisa. Coba kita lihat Jawa Timur, wakil gubernurnya masih Iya, muda, masih Pak sangat Emil muda. Dardak. Kemudian ada beberapa pemimpin daerah di Indonesia ini yang masih muda. Nah, sisa bagaimana bisa mereka didorong dengan baik. Tentu Ruang-ruangnya dibuka. ruangnya dibuka. Para senior kasih tomik dulu gitu ya muda. Baik. Sahabat dan sobat episode makin menarik diskusi dengan Pak Muhammad Rifaldi. Pertanyaan terakhir, apa target dari Pak Muhammad Rifaldi sendiri sebagai tokoh pemuda di Sulawesi Selatan? Tentu Pak Rifaldi ini tidak memiliki visi dan misi ke depan ya. Selaku generasi muda Sulawesi Selatan yang produktif, ya tentu publik juga ingin tahu seperti apa target-target dan perencanaan-perencanaan Pak Muhammad Rifaldi ke depan. Rencana itu selalu ada dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah sebelum saya masuk di situ adalah bagaimana kita menghadirkan anak-anak muda yang mau menghadirkan kebaikan. Yang kedua, pemerintah harus memberikan ruang bagi kami anak-anak milenial agar kiranya ke depannya juga kami bisa berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana anak-anak milenial bisa bersinergi dengan tokoh-tokoh senior. Kalau ditanya soal itu, ya kita tunggu saja 2024. Ini di 2024 kan ada pileg, ada pemilihan wali kota, pemilihan bupati. Ya lebih baik pulang kampung. Bangun itu kampung. Sudah saatnya kita membangun kampung. Dan insya Allah tunggu Mak kita ketemu di 2024. Luar biasa, sahabat dan sobat episode. Sungguh luar biasa episode kali ini telah menghadirkan tokoh pemuda kita yang sangat produktif. Beliau di mata saya sangat luar biasa. Beliau di usia yang masih sangat muda, tapi jaringannya sangat luar biasa. Beliau dikenal tokoh yang sangat dekat dengan para elit-elit politik kita maupun tokoh-tokoh kita karena kemampuan beliau dalam membangun komunikasi politik yang sangat bagus. Terima kasih Pak Muhammad Rifaldi sudah mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama sahabat-sahabat kita dan sobat episode. Dan jangan pernah berhenti kalau diundang ya. Kalau diundang hadir lagi ya. Insya Allah. Kita akan mungkin nanti melanjutkan diskusi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik sesuai dengan kondisi pada saat itu ya. Soal itu. Terima kasih kepada Pak Muhammad Rifaldi dan kepada sahabat-sahabat dan sobat episode. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah setia menonton acara diskusi di episode. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.